Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Saya Hayuning Puja, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membagikan pengetahuan saya mengenai persoalan yang terus dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagai berikut. Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Tidak hanya berakhir di tempat pembuangan sampah, jutaan ton sampah plastik juga dibuang ke laut setiap tahunnya di Indonesia dan kemudian mengancam kehidupan laut. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali Indonesia rata-rata menghasilkan sampah 175.000 ton. Artinya tiap orang menghasilkan 0,7 kg sampah per harinya. Memasuki era globalisasi seperti sekarang ini, banyak permasalahan yang sedang dihadapi oleh kota-kota besar di dunia, terutama negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sehingga mengganggu mobilitas maupun kelancaran bagi aktivitas kehidupan. Persoalan yang terus dihadapi oleh bangsa Indonesia salah satunya ialah mengenai sampah plastik, di mana setiap tahunnya kita, Indonesia, memproduksi lebih dari 5,6 juta metrik ton plastik baru, atau setara dengan 40.000 populasi paus biru yang merupakan hewan terbesar di dunia. Bayangkan, ini hanya di Indonesia, belum di seluruh dunia. Data Swordwatch Institute pada tahun 2018 mencatat rata-rata produksi sampah plastik di dunia setiap tahunnya mencapai 300 ton. Namun parahnya, dari jumlah produksi tersebut hanya sedikit yang dapat didaur ulang, sisanya terbuang di tempat pembuangan akhir atau bahkan di lautan. Dengan adanya urbanisasi, produksi, dan konsumsi yang menjadi fenomena kali ini, The MacArthur Foundation and the World Economic Forum memprediksi bahwa pada tahun 2050, jumlah sampah di lautan akan lebih banyak daripada jumlah ikan. Di Indonesia, persoalan mengenai sampah plastik tidak hanya mencemari daratan, tetapi juga merusak kehidupan yang ada di lautan. Menurut studi Jenna Jambek dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, Indonesia merupakan negara kedua penyumbang sampah plastik terbesar setelah negara Tiongkok. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Itu Arjo. Ini adalah pemandangan dari salah satu tempat pembuangan akhir di Kabupaten Sidoarjo. Tempat sampah plastik dari beberapa daerah dibuang. Seperti yang kita lihat pada video tersebut, jumlah sampah plastik tidak sedikit. Sampah sudah menjadi ancaman besar bagi planet kita, Bumi. Sampah plastik tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan di tubuh kita. Sekarang, kita perlu memutuskan untuk menggunakan sampah plastik dengan bijak atau melihat anak cucu kita tersiksa akibat kelalaian kita. Sebagai generasi penggerak, kita harus melakukan perubahan. Seperti yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Hal ini sudah menjadi umum dan lumrah, yakni membuang sampah pada tempatnya. Tapi meskipun begitu, apabila kita melihat sampah yang masih berserakan, hendaknya kita sadar untuk membuang sampah tersebut pada tempatnya. Kemudian yang kedua, mendaur ulang sampah. Ketika kita telah menggunakan sampah plastik, hendaknya kita membuat sampah plastik tersebut menjadi sesuatu kerajinan yang menarik. Seperti contohnya ini, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga,
Patuhi peraturan yang ada di sungai. Jangan sekali-kali kita membuang sampah di sungai, karena dapat merusak lingkungan dan dapat menyebabkan bencana seperti banjir. Kemudian yang keempat, jangan takut menegur orang ketika kita melihat orang tersebut membuang sampah sembarangan. Karena pada dasarnya kita harus saling mengingatkan untuk berbuat hal-hal yang baik. Akan tetapi, jangan lupa, tegurlah dengan kata-kata yang baik dan sopan agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Kemudian yang kelima, gunakanlah tas ramah lingkungan. Apabila kita akan berpergian maupun berbelanja, hendaknya kita menyediakan tas yang ramah lingkungan. Jadi apabila kita diberikan kantong plastik oleh toko, kita tidak memerlukan lagi karena kita membawa tas ramah lingkungan itu sendiri. Yang keenam, gunakanlah sedotan stainless. Sedotan stainless sudah banyak dijual di toko-toko terdekat maupun toko online, karena selain ramah lingkungan juga dapat mengurangi penggunaan sampah plastik. Dan masih banyak lagi tindakan yang perlu kita lakukan untuk menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Ingat, satu langkah kecil akan berakibat besar bagi lingkungan sekitar. Oke, sekian video dari saya. Apabila kalian belajar sesuatu dari video ini, tolong share ke sosial media agar mereka tahu betapa seriusnya permasalahan sampah plastik di Indonesia. Dan tentunya mereka jauh lebih bijak dalam menggunakan sampah plastik. Seperti contoh pada umumnya, membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Salam dari saya, Hayini Puja, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya. Dadah!